Mesin diesel dulunya cukup direndahkan, namun saat ini mesin diesel cukup didambakan. Mesin diesel adalah mesin pembakaran yang memanfaatkan prinsip kenaikan suhu pada campuran gas dan bahan bakar saat kompresi. Dan jika kita melihat sekilas sejarah mengenai perkembangan mesin diesel di dunia, maka akan ada banyak perubahan seiring perkembangan zaman. Misalnya ketika pada tahun 1892, seorang insinyur bernama Rudolf Diesel untuk pertama kalinya menemukan mesin diesel. Dan inilah yang menjadi titik awal perkembangan motor bakar ini yang akhirnya bisa digunakan hampir di seluruh industri di dunia. Pada awalnya, Rudolf Diesel menginginkan membuat sebuah mesin yang dapat digunakan dengan berbagai macam bahan bakar, termasuk debu batu bara. Dan Rudolf Diesel mempertunjukkan kehebatan ciptaannya pada Explosion Universal dengan menggunakan bahan bakar minyak kacang atau biodiesel di tahun 1900. Kemudian pada tahun 1910 mesin ini awalnya digunakan sebagai pengganti mesin uap, akan tetapi mesin diesel malah lebih digunakan untuk kapal laut, lokomotif, pembangkit listrik, dan peralatan berat lainnya. Lalu pada tahun 1922 mesin diesel mulai diaplikasikan untuk kendaraan, tepatnya sebuah traktor pertanian buatan Benz Sony, diikuti tahun berikutnya oleh MAN-Benz pada truk ciptaannya. Untuk mobil tersebut tekanan bahan bakarnya adalah 100 bar. Selain itu juga pada tahun 1927 mesin diesel mulai dipakai sebagai jantung pacu pada mobil penumpang buatan Stouler. Dan pada tahun yang sama Bosch pun membuat pompa injeksi dan nozzle pertama untuk mesin truk dengan tekanan lebih dari 100 bar. Lalu di tahun 1975 pompa injeksi dengan VE distributor mampu menghasilkan tekanan bahan bakar sebesar 300 bar. Kemudian pada tahun 1989 Audi menerapkan teknologi pompa injeksi aksial dan tekanan bahan bakar yang dihasilkan mencapai 900 bar. Dan kemudian di tahun 1997 juga teknologi Common Rail diterapkan pada Alfa Romeo. Kemudian tekanan bahan bakarnya ini juga jauh lebih meningkat jadi 1350 bar. Lalu pada tahun 98 pompa injeksi radial VP44 juga ditemukan. Dan salah satu mobil yang menggunakan adalah BMW 320d dan tekanan bahan bakar yang mencapai 1500 sampai 1750 bar. Dan di tahun yang sama juga tekanan bahan bakar VW Passat TDI bahkan mencapai 2050 bar. Dan setelah tahun tersebut mesin diesel sudah banyak yang menggunakan, salah satunya Toyota. Toyota pertama kali mengeluarkan mesin diesel pada tahun 1977 dengan mengeluarkan mesin Toyota L yang menggunakan katup SOHC. Dan Toyota terus mengembangkan mesin dieselnya dengan mengeluarkan 1KD FTV33L yang dapat mengeluarkan tenaga di 172,72 horsepower di 3400 rpm dengan torsi 352 Nm pada tahun 2000. Dan mesin ini digunakan di mobil Toyota Land Cruiser Parado, Hilux, Fortuner, dan Hiace. Kemudian 1 tahun kemudian mesin diesel fenomenal dari Toyota lahir, yaitu 2KD FTV. Walaupun mesin ini mempunyai kode baru, tapi kapasitas mesin ini masih diambil dari generasi sebelumnya, yaitu mesin 2 liter. Dan diameter tetap menggunakan 92 mm, namun langkahnya menjadi 93,8 mm. Dan yang pasti sudah dilengkapi dengan turbo, charger, dan intercooler. Dan menggunakan sistem Common Rail Direct Injection atau CRDI. Sistem ini memungkinkan bahan bakar disemprotkan langsung ke dalam ruang bakar dengan tekanan tinggi. Kemudian daya yang dihasilkan dari mesin 2KD FTV berkisar antara sekitar 75 kW atau 100 horsepower hingga lebih dari 120 kW atau 160 horsepower tergantung pada konfigurasi dan pengaturan mesin. Lalu mesin ini juga menghasilkan torsi yang kuat, terutama pada putaran mesin rendah, yang membuatnya cocok untuk aplikasi berat dan off-road. Biasanya juga dipasangkan dengan transmisi manual atau otomatis tergantung pada model dan kebutuhan pengguna. Selain itu juga dalam beberapa aplikasi, mesin ini dapat dilengkapi dengan teknologi kontrol emisi tambahan, seperti diesel particulate filter atau DPF untuk memenuhi regulasi emisi yang lebih ketat. Dan mesin 2KD FTV umumnya dikenal dengan kinerja yang handal dan daya tahan yang baik, terutama di bawah penggunaan berat. Kemudian mesin ini juga diklaim mampu menghasilkan tenaga 102 dk pada 3600 rpm dan torsi 200 Nm pada 1400 sampai 3200 rpm. Dan yang bikin mesin 2KD FTV spesial adalah mesin ini bisa dibilang cukup mudah untuk dituning. Untuk mentuning 2KD ada beberapa metode umum yang bisa digunakan, misalnya dengan memasang turbocharger dengan tekanan udara yang lebih tinggi atau memasang turbocharger yang lebih besar. Jika sudah dilakukan, hal ini tentu saja dapat meningkatkan pasokan udara dan kinerja mesin. Dan dengan hal sederhana seperti ini dapat menghasilkan upgrade performance secara signifikan dalam tenaga dan torsi. Lalu bisa juga dengan melakukan remap unit kontrol mesin atau ECU atau menggunakan chip tuning. Jadi dengan remap dapat mengubah pengaturan bahan bakar, tekanan udara, dan pengaturan mesin lainnya untuk meningkatkan kinerja. Dan yang pasti jadi cumi darat dong. Selain itu bisa dengan pemasangan exhaust system yang lebih efisien dengan mengganti sistem knalpot dengan yang lebih bebas. Dengan mengganti exhaust system ini tentu saja bisa meningkatkan sistem bahan bakar dengan menggunakan injektor yang lebih besar, atau memasang pompa bahan bakar yang lebih kuat yang dapat meningkatkan aliran bahan bakar dan meningkatkan kinerja.
Lalu selain gampang dituning, apa yang membuat 2KD ini begitu istimewa? Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu kalau mesin diesel 2KD ini cenderung lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan mesin bensin sejenis. Yang mana ini berarti kendaraan dengan mesin diesel 2KD cenderung memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Dan ini dapat menghemat uang dan juga mengurangi emisi karbon. Kemudian mesin ini juga memiliki umur pakai yang cukup panjang dengan perawatan dan pemeliharaan yang tepat. Yang berarti hal ini dapat membuat mesin diesel 2KD menjadi pilihan yang baik untuk mereka yang menginginkan kendaraan dengan masa pakai yang lama. Dan juga mesin diesel ini dikenal karena konstruksinya yang kuat dan kokoh, sehingga mampu menahan tekanan dan beban berat dalam jangka waktu yang lama. Dan hal ini membuat mesin diesel 2KD dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penggunaan komersial atau industri. Namun yang paling penting dari itu semua adalah mesin 2KD dirancang untuk memenuhi standar emisi dan kebutuhan pasar global sehingga dapat digunakan di berbagai negara dengan regulasi dan standar yang berbeda. Tapi di balik kelebihan pasti ada kekurangan nih. Salah satunya mesin diesel dan sistem terkait seperti turbocharger biasanya lebih kompleks dan mahal untuk perawatan. Selain itu, suara dan getaran pada mesin diesel cenderung lebih bising dan menghasilkan getaran yang lebih kuat dibandingkan dengan mesin bensin. Ya, tapi hal tersebut nggak terlalu penting banget sih buat penikmat 2KD ini. Karena 2KD ditambah turbo, suaranya bisa merdu banget kayak gini nih. Enak didengar bukan? Dan satu lagi nih faktanya nih, mesin diesel walaupun ngeluarin asap hitam tapi sedikit ya, sebenarnya lebih ramah emisi daripada mesin bensin konvensional. Namun kalau udah cumi darat, ya udah beda cerita sih. Pasti lebih efisien yang mesin bensin konvensional. Dan itulah alasan kenapa 2KD sangat spesial. Tapi sebenarnya spesial banget gak sih? Mengingat Thailand aja udah menggunakan versi GD, bukan KD lagi. Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.